Kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallima Sulaiman 'allimna wa ya mufahhima Ibrahim fahimna. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan dan ampunan serta tambahan taufik dan hidayah dari Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dan insya Allah kita akan menyampaikan dosa besar tentang adamut tanzih minal baul, gitu. Tidak bersuci ketika kencing, boleh. Kalau diposterkan dosa besar berikutnya adalah tentang pipis atau kencing sembarangan, ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang suci dan mengajarkan sesuatu yang suci, ya. Karena Islam bersumber dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama Allah adalah Al-Quddus, ya, zat yang maha suci, ya. Seperti di surat Al-Hasyr ayat 23, Wallahu alladzi la ilaha illahu. Terus Al-Malikul Quddus, ya, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, dan seterusnya. Di sini ada nama Allah yaitu Al-Quddus, zat yang maha suci. Oleh karena itu Allah itu zatnya suci, perbuatannya suci, sifat-sifatnya suci. Tidak mungkin Allah kotor, tidak mungkin Allah punya kekurangan, tidak mungkin Allah punya aib, tidak mungkin Allah punya kelemahan, punya kecacatan, dan seterusnya. Karena Islam ini bersumber dari zat yang maha suci, maka Islam mengajarkan sesuatu yang suci, ya. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, para ulama mereka menaruh bab toharoh itu dalam bab pertama, oke? Misalkan contoh, Ibu, syariat-syariat yang memerintahkan kita untuk bersuci. Misalkan ada syariat wudu, gimana Bu? Wudu ini untuk menghilangkan apa Bu? Hadas kecil, ya. Wudu menghilangkan hadas. Kemudian ada syariat tayamum untuk menghilangkan apa? Tayamum, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Jelas ya? Jadi ketika ada seorang wanita sedang haid, setelah selesai haid ternyata dia sakit. Selesai haid dia sakit, padahal dia wajib untuk sholat. Nah, kalau dia mandi akan bertambah parah, akan tertunda sembuhnya. Maka orang seperti ini, wanita seperti ini, dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum sebagai pengganti mandi. Berarti Bu, tayamum itu dia pengganti wudu atau pengganti mandi. Betul Bu. Dan tidak usah diganti mandi nanti, karena status tayamum itu dia pengganti. Status tayamum itu pengganti mandi atau pengganti wudu.
Maka kaidahnya itu sesuatu pengganti itu statusnya sama dengan yang diganti. Saya ulangi. Pengganti tayamum kan statusnya pengganti toh nggih? Pengganti wudu atau pengganti mandi. Maka status pengganti itu sama persis dengan status yang diganti. Berarti statusnya sama dengan wudu atau sama dengan mandi. Maka bagi pendapat yang lebih kuat, boleh nggak Bu ada orang dia selesai tayamum, dia tayamum misalnya nggak ada air, tidak ada air, kemudian dia tayamum, misalnya nggak, misalnya jam 10 siang, dia mau membaca Al-Quran, karena tidak ada air, maka dia tayamum untuk membaca Al-Quran, ngaji terus sampai zuhur, setengah 12 zuhur. Boleh nggak dia langsung sholat sunnah qobliyah zuhur dengan tayamum jam 10 tadi? Boleh nggak Bu? Boleh. Sebagaimana wudu jam 10 siang kita mau baca Quran kan wudu toh, belum batal sampai zuhur. Boleh nggak langsung sholat qobliyah zuhur tanpa wudu? Boleh. Jelas ya? Setelah dia selesai sholat qobliyah zuhur, langsung dia sholat zuhur. Boleh mboten? Tanpa tayamum lagi. Dengan tayamum yang pertama jam 10 tadi. Boleh. Setelah selesai sholat zuhur, dia langsung ba'diyah zuhur. Boleh mboten? Dengan tayamum jam 10 tadi. Boleh. Terus mungkin ngaji zikir sampai jam 3 ngasar nggih, asar. Boleh nggak dia sholat asar dengan tayamum yang pertama tadi jam 10? Boleh. Meskipun di situ nanti jenengan akan mendapati khilaf ulama. Pendapat yang kuat boleh. Tadi sudah kita sampaikan status pengganti itu sama persis dengan sesuatu yang diganti. Sebagaimana kita wudhu jam 10 untuk ngaji, untuk sholat qobliyah, untuk sholat zuhur, untuk ba'diyah, untuk sholat asar. Sholat asar, ngaji lagi, zikir lagi sampai maghrib dia belum kentut. Boleh nggak langsung sholat maghrib dengan tayamum jam 10 tadi? Boleh. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Tadi meskipun kita menghargai ketika ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Jadi tayamum itu satu kali sholat fardu harus satu kali tayamum. Ini pendapat yang kurang kuat Bu. Pendapat yang kuat satu tayamum boleh untuk bermacam-macam sholat dengan syarat belum batal. Ngoten Bu. Si A misalkan Bu, si A sakit. Akhirnya dia tidak bisa berwudu. Akhirnya kan tayamum toh, gitu. Karena dia berhalangan, akhirnya dia tayamum. Misalkan Bu, boleh nggak dia imam? Makmumnya orang yang berwudu. Jadi imamnya malah tayamum, makmumnya orang-orang yang sehat, kan berwudu toh. Karena dia sakit ya tayamum. Boleh badan Bu? Boleh, nggak apa-apa. Nah, dan jelas ya. Jadi tadi kita ulangi. Status pengganti itu sama persis dengan sesuatu yang diganti. Dan tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi. Ngeten Bu. Ini yang pertama bengi, ada syariat wudu untuk menghilangkan hadas kecil nggih. Yang kedua ada syariat apa Bu? Tadi syariat, yang kedua syariat tayamum nggih, yang kedua. Syariat tayamum ini untuk mengganti wudu atau pengganti mandi, pengganti wudu atau pengganti mandi. Kemudian yang ketiga ada syariat istinja. Ada syariat istinja. Ini bukti, kita akan memberikan bukti-bukti bahwa agama kita ini mengajarkan kebersihan. Sebelum kita membahas nanti masalah PAK, pipis, Yang ketiga ada syariat istinja, yaitu bersuci dengan air, dengan alat air, dengan alat sarana berupa air. Nah, sekarang kalau wudu
menghilangkan hadas kecil. Tayamum bisa menghilangkan hadas kecil dan besar. Sekarang istinja menghilangkan apa, Bu? Dalam menghilangkan istinja menghilangkan najis. Jelas ya, menghilangkan najis. Istinja itu bukan menghilangkan hadas, dia menghilangkan najis. Nah, dan setelah selesai BAB, BAK, kan kita diperintah untuk istinja itu menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas, Bu. Masih ingat, Bu, perbedaan hadas sama najis? Kalau najis, dia itu sesuatu yang tampak, ya. Jadi najis itu benda, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dilihat, itu najis, tampak. Ya seperti darah haid kan najis toh, bisa dilihat ya. Kotoran kucing misalkan, bangkai apalagi, Bu? Babi gitu. Kan kelihatan toh. Nah, itu najis. Dia benda, bisa dicekel benda, telek kucing, telek tikus, dan Bu. Kalau hadas, dia bukan benda, tapi dia sifat. Oleh karena itu, hadas itu dia tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Di sini ada jamaah, Bu. Barangkali di antara jenengan ada yang berhadas belum wudu, apakah kelihatan? Oh, yang urung wudu kurang ayu, Pak. Nggak bisa. Jelas, Bu, ya? Nggak kelihatan karena dia sifat. Dia sifat. Ibu-ibu jam 9 malam tidur, bangun jam 3 pagi, mau sholat, jenengan ngapain sebelum sholat? Wudu, menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis. Nah, ngoten, Bu. Jenengan bangun tidur niku berhadas, nopo ditempeli hadas, nopo ditempeli najis? Nah, ditempeli hadas. Maka jenengan ketika mau sholat, bangun tidur, ya harus wudu. Wudu menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis, Bu. Maka setelah selesai wudu, ada orang ngidai telek kucing isi hangat, misalnya gitu. Nah, setelah selesai wudu, kaki ya, bukan sandal ya, kakinya langsung ngidai telek kucing hangat. Pertanyaan, apakah wudunya batal? Gurune sopo? Batal nggak, Bu? Tidak batal, nggih. Wudunya tidak batal, kenapa? Dalam? Kotoran kucing, oke, dia ngidai telek babi, gampang, wes. Ngidai telek anjing, apakah batal? Enggak. Tidak. Kan dia kena najis, bukan kena hadas. Jadi wudu itu hubungannya dengan hadas, bukan najis, Bu. Setelah selesai wudu, kakinya ngidai telek kucing itu tidak batal. Tapi sikile yo najis. Maka bukan wudu lagi, solusinya bagaimana solusinya? Nah, dicuci sampai bau, rasa, warna hilang. Langsung sholat tanpa wudu lagi, kan nggak batal. Jelas, Bu? Ragu-ragu? harus jelas lu, nggak boleh ragu-ragu. Manten, Bu. Ragu-ragu itu bukan ilmu. Ragu-ragu bukan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang meyakinkan. Ragu bukan ilmu. Manten, Bu. Nah, untuk menghilangkan hadas itu harus pakai niat. Tapi untuk menghilangkan najis tidak harus dengan niat. Menghilangkan hadas besar, hadas kecil itu harus wajib pakai niat. Kalau menghilangkan najis tidak harus pakai niat. Misalnya ngeten, anak jenengan usia 3 tahun. Anak jenengan usia 3 tahun, Bu, ngompol yang celana, Bu, 1 liter. Misalnya gitu. Akhirnya celananya gebes-gebes. Ngeten. Jelas, Bu, nggih? Tentu kan najis, Bu, nggih? Pipis nang celana ngoten. Udan terus. Anak jenengan langsung udan-udanan 2 jam. 2 jam ngoten. Jenengan tahu. Pertanyaan, setelah selesai udan-udanan jenengan cek, ternyata celanane enggak bau, enggak ada warna, enggak ada rasa. Pertanyaan, celanane suci napa najis?
suci. Meskipun anak jenengan nggak ada niat untuk menghilangkan najis. Cacile kok mudeng dekne. Terus begini, sah mboten? Sah, karena menghilangkan najis tidak harus niat. Nah, ngoten. Nek menghilangkan hadas harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat nggak sah lu. Wudu harus pakai niat? Harus. Mandi junub? Harus. Tayamum? Harus. Kan menghilangkan hadas. Ngoten, Bu. Kalau kita sudah wudu, terus misalkan susu kita pipis gitu ya, kita membersihkan pipisnya itu wudu lagi. Kita mandi. Ya, kita sudah wudu mau sholat. Kita Sudah wudu mau sholat. nggih. Terus susu kita pipis. Nggih. Terus kita kan mau gitu ya. Oh, nggih. Kita wudu lagi deh. Nggih. Kita wudu. Nggih, setelah wudu mau sholat, cucu kita pipis. Kita nyewoki Bu nggih. Nah, kan memegang kemaluan sama pipisnya nggih. Kalau memegang pipisnya tidak batal. Jelas ya? Tapi kalau memegang kemaluan lah ini ulama berbeda pendapat, Bu. Pendapat yang kuat nggih, memegang kemaluan itu batal kalau dengan syahwat. Jadi kalau sekedar memegang tok ini tidak batal insyaallah nggih. Tapi kalau pakai syahwat, pertanyaan, jenengan menyewai putuane pakai syahwat mboten? Tentu tidak. Anak kecil nggih. Nggih. Oh nggih. Kena pipisnya Bu nggih, berarti tidak batal. Enggak usah wudu. Cuci tangan, bau rasa warna hilang langsung sholat. Ngoten Bu. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Bu. Saya ingatkan Bu, karpet jenengan ini misalnya diompoli kucing misalnya gitu. Jenengan males nyuci, sudah jenengan taruh di luar. Kono panas angin panas 2 minggu. Jenengan cek bau ora, nggih dicek wis ora ana rupane. Suci napa najis? Suci. Meskipun jenengan enggak ada niat untuk mencucinya, menghilangkan najis. Sama Bu, halaman kita, ember kita, latar kita ditelaki kucing, jarke wae. Kono angin, kono panas, angin panas kan ilang dhewe to. Dicek kok wis resik, suci mboten? Suci. Jelas ya? Karena menghilangkan najis itu tidak butuh niat. Oh nggih, nanti sabar Bu, nanti nggih. Nanti kita bahas pipis. Kan hari ini kan memang bahas pipis toh Bu. Nggih, hari ini kan memang bahas pipis. Judulnya kan pipis sembarangan toh. Nah, hari ini kita akan membahas pipis. Baik Bu, kemudian Bu yang kepinten iki ada syariat istijmar. Ada syariat istijmar. Istijmar itu gitu, cebok atau wawi ya, cebok wawi setelah BAB atau BAK dengan selain air. Nah tadi kan istinja kan pakai air mungkin. Kemudian kalau istijmar itu pakai benda padat yang bersih tentunya Bu, yang tidak berharga. Ya batu, tanah, yang merongkol keras niku, daun, tisu, kayu yang tidak membahayakan tentunya dan yang semakna. Ngaten nggih. Nah, istijmar ini bukan pengganti istinja. Beda sama dengan tadi, nek tayamum pengganti wudu, pengganti mandi nggih. Nah, nek istijmar bukan pengganti istinja. Ngoten. Contoh contoh. Si A misalkan dia BAB, BAB neng kali. Wali lagi banjir, banyune sak parah-parah ngoten Bu. Setelah selesai BAB dia pakai batu 3 untuk istijmar. Boleh enggak? Dia BAK neng kali banyune pirang-pirang banjir bandang.
Tapi dia nggak mau pakai air, dia nggak mau istinja. Dia sudah menyiapkan 3 batu untuk istijmar. Padahal banyu yo akeh. Boleh nggak Bu? Boleh. Dalam? Boleh. Boleh nggak? Ayo, Bung? Ti? Jawabannya boleh. Nah, kenapa? Ya tadi karena status istijmar bukan pengganti istinja. Artinya ono banyu nggak masalah. Ya di kamar mandi sak buak kebak banyu. Aku ora gelem pakai banyu, pakai tisu boleh mboten? Boleh karena istijmar bukan pengganti istinja. Beda sama dengan tayamum, dia pengganti wudu. Ono banyu banyak, dia sehat. Tayamum boleh mboten? Yo enggak boleh toh. Ada banyu, sehat. Apakah boleh tayamum? Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena pengganti wudhu. Dia boleh tayamum kalau ada sebab. Entah sakit, entah enggak ada air, baru boleh tayamum. Beda sama istijmar, ono banyu nggak masalah. Dia istijmar pakai tisu, batu atau yang semakna. Ngoten Bu. Bu, kemudian berikutnya Bu, ada syariat mandi wajib dan mandi sunnah. Ada syariat mandi wajib dan mandi sunnah. Ada orang sakit nggak bisa bangun, nggak bisa ini, nggak bisa itu, membersihkan kotorannya dengan tisu. Oh, Bu. Ya boleh Bu, ya boleh. Menghilangkan, berarti kan menghilangkan najis toh. Menghilangkan najis ini lebih luas Bu, lebih longgar daripada menghilangkan hadas. Boleh nggak apa-apa Bu. Dalam? Nggih, berarti dia ya diceboi pakai tisu basah semampunya. Setelah itu nanti dia wudu. Nggih. Bu, tadi kan sudah kita sampaikan Bu nggih, boleh kita istijmar begini tadi. Si A pipis BAB neng pinggir kali. Tapi dia tetap memilih pakai batu. 3 batu. Pertanyaan Bu, ketika dia selesai istijmar, setelah selesai istijmar pakai 3 batu, pertanyaan saya, nih, apakah bersih 100%? Maaf nggak Pak, maaf. Ada orang dia BAB, maaf, BAB ini mencret. Nah, ini maaf nih. Lah memang temanya ngeten Bu. Jelas sih. BAB ini mencret. Dia membersihkannya pakai 3 batu. Jelas Bu nggih? Pertanyaan Bu, apakah iso resik 100%? Ora iso Bu. Nah, mesti 1%, 3%, 10% ono sing nempel. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak dia langsung wudu untuk sholat? Boleh nggak Bu? Di situ ya mungkin ono sing nempel. Dalam masih ada. Jangankan bau, bendanya, wujudnya ada nggak Bu? Monggo maju Bu. Mboten muat Mas. Tapi yo mboten kaya wingi teng PIP. Nggih, nek teng PIP beda Bu, kono kan ustaz tenan. Nggih, kula kan ustatan. Enggak apa-apa nggih. Beliau kan Ustaz S3 Bu. Saya ini ST. Nggih, kula tak ngombe riyen Bu. Jangan dibanding-bandingkan Ibu. Nggih, tasnya kosong Bu, monggo Bu. Daripada pepet-pepetan. Nggih. Bu nggih, kita ulang Bu nggih, jangan sampai salah paham Bu. Tadi si A dia BAB, dia BAK, maaf nggih, BAB ini mencret.
Ngaten di kali. Tapi dia nggak mau pakai air, nggih. Dia pakai batu. Ngaten Bu. Nah, setelah dia istijmar pakai 3 batu, ngaten Bu. Akhir atau 5 batu nggih, 3 batu. Yang penting anu ganjil nggih, bisa 3, bisa 5, bisa 7 ngoten. Nah, karena mencret ya dia pakai 5 batu, ngoten Bu nggih. Pertanyaan Bu, setelah dia istijmar pakai 5 batu itu, apakah masih ada yang nempel di duburnya? Masih nggih. Jangankan baunya bau pasti toh Bu. Pasti nggih. Ada nggak wujudnya mungkin 2%, 3%? Mungkin nggih. Nah, pertanyaan, boleh nggak dia langsung wudu, langsung sholat? Boleh mboten? Jawabannya boleh. Kan diizinkan syariat. Yang sedikit itu nempel di dubur itu dimaafkan, Bu. Ini mirip dengan seperti ini. Jenengan kita ketika puasa Ramadan jam 12 siang kita wudu. Boleh nggak Bu kumur-kumur ketika wudu? Boleh. Pertanyaan, ketika kita kumur-kumur, mungkin nggak ada 1% yang masuk ke mulut atau masuk ke lambung? Mungkin. Boleh mboten? Boleh. Kenapa Bu? Ya karena memang kita nggak niat minum. Jelas ya. Yang kedua diizinkan syariat, maka boleh. Hukumnya apa Ustaz? Makruh? Yang mana Bu? Boleh, bukan makruh. Boleh ya boleh. Ustaz, hubungannya dengan tadi yang masih ada sisa kotoran. Nggih. Kalau kita ada orang tua yang memang dia pakainya pampers gitu. Nggih. Terus mau sholat. Padahal betul mau tuh habis pakai pampers mungkin ada sisa keluar lagi. Apakah perlu juga diganti sama 5 kali? Ibu, itu namanya salisul baul. Nanti ada namanya salisul baul, ada salisul rih, yaitu kentut terus, kentut dadu terus Bu. Namanya salisul rih. Ada yang namanya salisul baul. Jadi maaf nggih Bu, asal pengin kencing langsung, nggak bisa nahan nggih karena pun sepuh. Yang ketiga ada namanya istihadhah, darah keluar. Ini mirip sebenarnya nggih. Jadi kencing keluar terus, darah istihadhah keluar terus, kentut keluar terus. Ini mirip Bu. Orang seperti ini nggak masalah. Dia sebelum sholat dia wudu. Ketika nanti di tengah-tengah sholat kok kentut, kok darah istihadhah keluar, kok keluar pipis nggak masalah. Nggak masalah Bu. Dan mungkin dulu dan ini begini saya Bu. Orang seperti ini Bu. Dia, Bu, orang seperti ini, Bu, solusi untuk orang seperti ini, dia bisa melakukan jamak suri namanya Bu. Jadi ngeten carane misalnya nggih, Bu. Tadi nggih, ini mensikapi tadi orang tua yang repot nggih. Sepuh repot. Misalnya gini Bu, misalnya ngeten. Misalnya nggih, ngasar jam pinten ngasar Bu? Asar. Jam 3 misalnya nggih ben gampang nggih. Asar jam 3. Misalnya nggih asar jam 3. Misalnya nggih maghrib jam 6 nggih. Nah, maka pertama jam 2:50 berarti kan 10 menit sebelum asar nggih dia wudu. 10 menit sebelum asar. Oh, keliru. Gini Bu, ben gampang Bu, keliru. Gini Bu. Nggih ngeten. Salah Bu saya Bu. Gini. Maghrib jam 6. Nah, jadi ini, oh nggih betul Bu, tak ulang nggih. Nggih, sekedap. Nah gini Bu, tak ulang. Maghrib jam 6. Karena ini bukan tema kita sebenarnya tambahan. Saya rada lali Bu. Gitu. Maghrib jam 6. Jelas Bu nggih? Nah, maka 10 menit sebelum maghrib, nggih, 10 menit sebelum maghrib. Atau gini, 20 menit sebelum maghrib, dia wudu. 20 menit sebelum maghrib dia wudu. Maka dia sholat duhur. Sholat duhur jamak takhir. Jelas oke? Sholat duhur jamak takhir.
Ingat Bu, kapan kita boleh jamak sholat? Oh safar, salah nih safar. Kapan kita boleh kosor? Kalau Safar. Ingat lagi, kosor sama dengan safar. Ini kunci niki. Lah sih, jamak sama dengan kalau udur. ada masakoh. Kondisi sulit, berat, repot. Jelas sih, kosor boleh ketika safar. Ini rumusnya Bu. Kita boleh jamak ketika ada masakoh. Kondisi repot tadi lu. Jelas sih, karena dia kondisi repot. Maghrib kan jam 6. Lah, misalkan jam 6 kurang seperempat kurang seperempat jam sebelum maghrib dia wudhu. Jelas Bu. Lalu dia sholat zuhur jamak takhir. Jadi sholat zuhur dikerjakan di waktu boleh mboten? Boleh jamak takhir. Ngeten jelas sih. Setelah 4 rakaat sholat zuhur lalu langsung sholat salam-salam langsung sholat asar 4 rakaat. 5 menit sebelum kan maghrib itu nggih. Lalu maghrib tit azan langsung sholat maghrib. Jelas sih 3 rakaat lalu sholat isya jamak takdim. Jadi sholat zuhurnya di jamak takhir, sholat maghrib isanya jamak takdim. Iya, 1 wudhu 4 sholat. Nah ini solusi Bu. Ini solusi. Lah nanti subuh wudhu lagi. Berarti sehari semalam wudhunya hanya 2 kali. Itu ada pipis juga nggak masalah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, Bu. Bu, kita kan mungkin pernah menyampaikan Bu, kewajiban sholat diikat dengan apa Bu? Lupa lagi. Kewajiban sholat itu diikat dengan waktu apa? Iya, tapi lain. Kewajiban sholat itu diikat dengan akal. Selama masih punya akal, wajib sholat. Meskipun tadi salisul rik, salisul baul, istihadhah, repot, stroke, sakit, selama masih punya akal, wajib sholat. Nek kewajiban harta, kewajiban zakat diikat dengan kewajiban sholat diikat dengan akal, kewajiban zakat diikat dengan harta. Si A umurnya 2 tahun, bapaknya meninggal, dia mewarisi harta 5 miliar. Pertanyaan, apakah si A ini usianya masih 2 tahun, masih nyusu? Apakah wajib zakat? Wajib. Lah sih, karena punya harta. Si fulan maaf gila. Enggak punya akal, gila. Tapi dia kaya raya, punya harta 10 miliar kok. Apakah harus zakat? Harus. Jelas sih, karena kewajiban zakat itu diikat dengan harta. Nggih, tapi tidak wajib sholat karena nggak punya akal. Nah, bagus. Pikun itu nanti dia masuk ke orang yang tidak punya akal. Kan ada 3 orang yang boleh tidak sholat. Sinten 1? Gila. 2? Anak kecil ya, anak kecil. 3? Wanita haid dan nifas. Hanya 3 ini yang boleh tidak sholat. Gak punya akal, anak kecil, wanita haid atau nifas. Nah, orang yang mabuk, orang yang koma, orang yang gila, nanti ini dipikun, termasuk pikun, dikiaskan ke yang gak punya akal. Maka orang tua yang sudah pikun gak punya akal, dia tidak wajib sholat. Enggak wajib sholat, dia bukan mukallaf, dia sudah terangkat, dia bukan mukallaf. Kalau dia sudah pikun, iki apa mbah? Unde-unde, misalnya ada tangan, misalnya begini. Iki sopo? Putuku ada Pak RT loh, misalnya begini. Dia nggak tahu waktu, dia asar kiok, dia sudah seperti anak kecil.
maka dia bukan mukallaf, tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib sholat. Karena dia tidak wajib puasa Ramadan, maka tidak wajib dibayarkan fidyah. Manten Bu. Tapi nanti kalau zakat fitri Dijagati gak? Iya, kan harta toh. Ngoten Bu. Tapi dia ini orang usah poso Ramadan dan dia tidak perlu dibayarkan fidyah. Anak kecil, jangan punya anak kecil TK, enggak puasa toh Bu? Apakah dibayarkan fidyah? Enggak toh. Jadi orang yang pikun itu statusnya sama dengan yang tadi, yang tidak punya akal. Ngoten Bu. Bu. Kemudian Ibu ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi wajib, Bu, ada mandi sunnah, Bu. Mandi wajib ini itu sebenarnya ada dua bentuk, Bu, yaitu mandi karena junub, yang kedua mandi karena hadas besar. Meskipun junub itu ya hadas besar, tapi agak sedikit beda. Makanya tata cara mandi wanita selesai haid dengan tata cara mandi wanita selesai hubungan suami istri kan agak beda. Jelas sih, agak beda. Kalau wanita selesai haid kan dia berhadas besar toh, gimana? Kalau wanita, berarti kan kalau wanita selesai digauli itu namanya mandi junub. Meskipun sama-sama hadas besar, tapi ada sedikit perbedaan. Ya, di antara perbedaannya, Bu, kalau mandi selesai haid, maka rambutnya harus dibuka, diure. Tapi kalau dia mandi junub, selesai digauli suami, maka boleh dikepang. Nah, ya, tidak. Sekarang pertanyaan, ada wanita rambutnya banyak dikepang ketika mandi, disiram. Mungkin nggak 1, 2, 3, 4 rambut yang tidak kena air? Ya mungkin, boleh. Kalau mandi junub. Tapi ini mandi haid enggak, harus diure. Jadi semuanya ini harus basah, Bu. Dan ada sedikit perbedaan memang, jelas Bu. Meskipun sama-sama berhadas besar. Disamakan yang mana dulu? Oh, ini diure semua boleh, tapi kalau disamakan dikuncir ya enggak boleh. Jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Bu, kemudian nomor pinten iki? Kita belum bahas hadis ini dulu. Nomor 6 Bu nggih, ada syariat mengusap khuf. Sepatu atau kaos kaki. Meskipun juga nanti ada perbedaan Ibu antara kaos kaki sama sepatu. Tapi nggak perlu ya, nanti kemana-mana malah. Berikutnya Bu, ada syariat mengusap jabiroh. Jabiroh niku lho nek tangane luka, kaki luka terus diperban, jabiroh nggih perban. Perban Bu nggih. Maka ketika wudu enggak usah dibasahi, nanti piye malah usap. Ya, gip ya. Nah, jabiro itu ya artinya ya gip atau perban, ngoten Bu. Ngoten. Sikile apa tangane ngoten Bu. Jabiro. Nggih, dalam bahasa fikih namanya jabiro. Kalau kita ya perban, gip, ngoten Bu. Berikutnya Bu, ada syariat bersiwak. Gitu, bersiwak. Ini sunnah ya, sunnah. Kalau sekarang ya sikat gigi, boleh ya, boleh Bu. Tapi nek saged ya bersiwak kita amalkan. Ya ini bagian dari sunnah Nabi, bersiwak atau gosok gigi Bu. Nanti Bu jenengan bersiwak. Enggak. Dereng nate lah menge tumbas kayu bersiwak Bu. Nggih. Dalam kayu arok nggih. Nggih, kayu arok, kayu siwak Bu. Itu ada rasa mintnya Bu. Saya dulu waktu mengajar ini tak suruh bawa anak-anak, enggak bawa siwak biar tahu dia. Bu, nek saged Bu. Kan dulu kita pernah sampaikan Bu, nek saged Bu, seluruh sunnah Nabi pernah kita amalkan meskipun sekali semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ada nek mampu semampunya.
Ngeten. Berikutnya Bu, yang kapiten iki 9 nggih, yaitu ada syariat yang menjelaskan tentang hukum darah haid dan darah nifas. Nggih. Syariat yang menjelaskan hukum darah haid dan darah nifas. Yang terakhir ada syariat penjelasan tentang adab-adab ketika BAB dan BAK. Benar Bu? 10 nggih. Ini diantara bentuk bahwa agama kita benar-benar mengajarkan kebersihan, mengajarkan kerapian, keteraturan. Karena tadi bersumber dari Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu, pembahasan kita yaitu tentang seseorang yang dia sengaja tidak bersuci setelah kencing, Bu nggih. Di sini Imam Az-Zahabi Bu, beliau itu menyebutnya kan BAK. Tadi nggih, yaitu adamut tanzih minal baul. Seseorang dia tidak bersuci setelah pipis. Beliau tidak mengatakan tidak bersuci setelah BAB. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau dia BAB itu otomatis pipis. Tapi nek pipis belum tentu BAB. Ngeten Bu. Jadi ibaratnya itu ya tadi nggih, nek pipis belum tentu BAB, tapi nek BAB biasane pipis. Ngeten. Apalagi tambah kentut nggih. Ibarat hujan itu adalah petir. Baik Bu. Di sini Bu nggih. Sekarang tak bawakan hadisnya Bu nggih. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, berarti muttafaqun alaihi. Betul Bu? Ani Ibnu Abbasin qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Suatu hari Nabi ini melewati 2 kuburan. Faqala, kata Nabi, annahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Nabi, sesungguhnya 2 kuburan ini sedang diazab, disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya ini disiksa oleh Allah pada perkara-perkara yang sebenarnya itu tidak sulit untuk ditinggalkan Bu. Sebenarnya itu kalau dia meninggalkan bisa, tapi mungkin dia meremehkan, akhirnya ya dia diazab. Tahu Bu? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sebenarnya 2 kuburan ini, penghuni kubur ini itu disiksa gara-gara sesuatu yang sebenarnya itu bisa dihindari. Tidak berat, tidak repot, tidak susah, tapi dia ini mungkin tadi meremehkan, akhirnya dia disiksa. Nggih. Amma haduhuma, kata Nabi, adapun yang satu ini fakana yamshi bin namimah. Kuburan A ini dia disiksa gara-gara namimah, adu domba Bu nggih. Nanti di sini juga ada dosa adu domba Bu. Wa ammal akhor, sedangkan kuburan yang satu yang B ini fakana la yastabri'u minal baul. Yang satu ini yang B ini dia tidak beres ketika dia kencing. Ai la yataharrazu minhu. Dia tidak bersuci. Tsumma akhadha jaridata ratbatan. Kemudian Nabi mengambil jaridah pelepah kurma yang basah, fasyaqoha, kemudian dibelah menjadi 2. Nisfa ini dibelah menjadi 2, fagharaza fi kulli qabrin, kemudian ditancapkan ke 2 kuburan. Jelas oke? Ngaten. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat yang bersama Nabi bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini? Kata Nabi, ini Bu, qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Kata Nabi, saya berharap kepada Allah semoga dengan sebab saya menancapkan pelepah kurma yang basah ini memberi syafaat bagi dia, memberi pertolongan bagi dia, sehingga azabnya, siksanya
dikurangi, diringankan selama masih basah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nonton Bu, ini hadisnya Bu nggih. Jadi Bu, sekarang kita Bu ambil beberapa fawaid Bu nggih. Faedah dari hadis ini. Yang pertama Bu, yang sesuai sunnah memakamkan jenazah itu di tempat pemakaman umum. Jelas sih. Jadi yang sesuai sunnah niku memakamkan kerabat keluarga itu di pemakaman umum, bukan di rumah, di kamar. Enggak, ini enggak sunnah Bu. Oke, dan ini ada di beberapa daerah seperti di daerah Jakarta nggih. Gitu katanya di kamar, enggak Bu. Enggak, di makam umum. Sebagaimana kita masih hidup kita berjamaah, nanti ketika kita wafat juga berjamaah. Pemakaman keluarga. Pemakaman keluarga. Nggih. Bentuknya pripun Bu? Ada di halaman yang luas itu jadikan makam di keluarga. Nah, di Semarang ada mboten? Di Semarang. Salatiga ada. Salatiga nggih. Nggih, Jakarta nggih, saya pernah dengar Jakarta nggih. Nek Semarang katanya nggak ada nggih, Bu. Oh, Salatiga nggih. Nggih, hukum tadi Bu, hukum asalnya itu di pemakaman umum bersama-sama. Ini bersama-sama, Bu. Dan mungkin gini Bu nggih, gini Bu. Sunnah itu solusi Bu. Sunnah Nabi itu luar biasa kalau diamalkan ya. Cuman sayang hari ini itu tokoh-tokoh kita itu nggak paham, tidak mau mengamalkan sunnah Nabi. Akhirnya kan makam kan mahal, gitu kan Bu? Makam mahal, terus bayar ya, beli, wah luar biasa Bu. Ini Bu nggih. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi dalam masalah pemakaman Bu, misalnya gini Bu. Misalnya nggih, meja ini pemakaman, misalnya nggih cuman 100 kali 100 meter ya. 100. Berarti kan 200 meter Bu nggih. Makam ini kalau dikelola dengan sesuai sunnah Nabi, insya Allah sampai kiamat muat untuk satu kelurahan. Cuma 200 meter loh Bu, kan tidak begitu lebar toh Bu. Syaratnya dikelola dengan sesuai sunnah Nabi. Bagaimana caranya Pak? Caranya ya misalnya gini. Ini meja begini, makam begini. Maka dimakamkan urut. Pertama dari sini. Jelas sih? Ini. Kedua sebelahnya, ketiga sebelahnya, terus sebelahnya full. Nanti belakangnya. Terus full, belakangnya full sampai penuh. Misalnya pinten ya? 20 tahun. Penuh nggih, penuh. Penuh lagi dari awal lagi Bu, dibongkar, ditumpuk, boleh memang seperti itu kudune. Jadi nggak lihat kuburan di Baqi Madinah, itu kan sudah ribuan tahun, apakah penuh? Enggak, muat itu berapa juta jenazah niku. Jadi kan yang sudah umroh haji Bu, tiap sholat itu kan ada toh, sholat tuh apa? Sholat jenazah Bu, itu tiap hari Bu. Kuburan di Maklah, nek di Baqi kan Madinah, nek Maklah kan di Mekah. Seperti itu. Dan nanti lagi numpang meskipun jenazah misalnya nggih pengertian. Ini misalnya nggih titik ini laki-laki. Setelah 20 tahun ditumpangi jenazah perempuan, boleh mboten? Ya wis mati melapo. Ya sungai. Atau sebaliknya, titik ini diisi jenazah wanita masih gadis. Misalnya usia 20 tahun masih kini sebagai masih gadis meninggal dunia. Setelah 20 tahun diisi bapak-bapak. Boleh nggak Bu? Ya boleh, melampau wis mati. Lalu nggih? Boleh nggak apa-apa. Yang dilarang itu kan kholwat ketika masih hidup. Dan Bu, jadi 200 meter ini kalau dikelola dengan sesuai sunnah Nabi sampai kiamat orang kebak. Muat terus. Tapi tadi sayang, tokoh-tokoh kita nggak paham, sehingga ya kuburan jadi cepet kebak Bu. Nah, dikijing apalagi ngeteke nggon. Dan itu kan haram. Oke, haram. Maka begini saya Bu, kalau kita punya kerabat yang makamnya sudah dikijing, nek saged nggih, tidak menimbulkan fitnah, dibongkar nek mampu. Mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua, kan kekuasaan kita toh.
Jelas sih. Tapi kalau kita mau bongkar kok kakak kita adik kita berantem ya nggak usah. Tidak menimbulkan fitnah. Atau kita juga bisa wasiat. Ngene aku mati rasa dikijing. Ini sunnah, Bu. Ngene aku mati rasa diplester, rasa dikai cungkup. Maden. Rasa ditembok. Rasa kayak foto dan seterusnya. Maden, Bu. Ya sayang, Bu nggih. Dan begini Bu, dalam agama kita Bu nggih, kuburan itu tidak boleh dibedakan antara pejabat dengan rakyat, antara ustadz dengan jamaah, antara ketua takmir dengan marbot. Sekarang kan dibedakan. Semati sopo Mbah Yai, plester, kijing. Semati sopo santri ya kayak patrok setugel. Lah, seolah dibedakan. Ini nggak boleh. Semati sopo ketua takmir, plester. Semati sopo marbot, wes matroke kayu maoni. Enggak boleh. Nggih. Katanya Habib siapa yang bagus ya kayak gitu. yang baru setelah bikin kuburannya kayak gitu, terus ada tempat sholatnya sepi kayak gitu. Nah, Iya. jenengan masih ingat Bu nggih? Jenengan masih ingat Bu tahun berapa ya? Ini kalau nggak salah dimuat di majalah Al Furqon kok. Nggih Bu. Makamnya Mbah Priok. Oh, nggih bener. Di mana? Jakarta Utara toh. Itu kan di berapa korban yang mati niku? Sampai luar biasa nggih tahun berapa niku Bu? Bisa lihat jenengan di media Bu nggih. Setelah itu MUI Jakarta Utara meneliti ternyata kosong. Dan ini kenyataan ini MUI yang meneliti kosong, nggak ada jenazahnya. Jelas Bu nggih. Ini kan menjadi Bu, lahan golek duit. Nggih, ngoten Bu. Maka Bu nggih jenengan bersyukur kepada Allah diberi hidayah sunnah. Sunnah yang ya solusi segalanya, Bu. Luar biasa. Bu, Islam itu mudah, murah, berkah. Ngoten nggih, murah, mudah, berkah. Jadi nggih, Islam itu menjadi mahal, sulit, repot gara-gara manusianya sendiri. Mudah, murah, berkah sebenarnya kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas oke? Jadi Bu, nuwun sewu, yang sunnah itu dimakamkan di pemakaman umum. Dan kuburan kaum muslimin itu hendaknya dipisah. Tidak digabung dengan kuburan orang kafir. Bukan dilarang ya Bu, orang kafir juga dikubur tapi dipisah. Dan dipisah ini ya bisa dengan jalan setapak, bisa dengan tembok double, bisa dengan bangunan, bisa dengan sungai. Yang penting dipisah. Ini makam muslim, ini makam orang Nasrani. Silakan dimakamkan, tapi jangan dicampur. Betul Bu? Karena gini Bu, ketika kita melewati makamnya orang muslim, pemakaman kaum muslimin Bu, kita disuruh mengucapkan salam nggih. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimina inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Sedangkan kalau kita melewati makamnya orang-orang kafir, kata Nabi apa? Haitsuma mararta biqabrin kafirin fabasyirhu binar. Kalau kalian melewati kuburannya orang kafir, maka beritakan kabar gembira tentang siksa neraka. Siksa neraka kabar gembira. Apa ini Bu? Untuk menghinakan dia. Dalam? Ngenyak, betul ngenyak. Ya benar Bu. Karena orang yang dihinakan Allah tidak boleh kita muliakan. Boleh nggak Bu kita memuliakan orang kafir? Tidak boleh. Karena dia dihinakan oleh Allah, maka tidak layak, tidak pantas kita muliakan. Maka aneh seaneh-anehnya kalau ada seorang tokoh malah dia mencium. Ini bentuk memuliakan. Jelas nggih?
Bu, ada jenengan pernah mendengar ada sahabat atau anak-anaknya Nabi? Anak Nabi kan punya tujuan nggih, yang laki-laki 3 meninggal dunia masih kecil, yang 4 kan perempuan. Jenengan pernah mendengar ketika putri-putri Nabi, Ummu Kulsum, terus Bu, Zainab, Ruqayyah sama Fatimah nggih, sama para sahabat, ketika salaman sama Nabi cium tangan Nabi? Pernah mendengar riwayat Abu Bakar ketemu Nabi salaman cium tangan? Pernah mendengar? Enggak pernah, Bu nggih? Yang ada justru Nabi ketika salaman sama Fatimah, Nabi mencium tangannya Fatimah. Bukan Fatimah mencium tangan Nabi. Jadi yang ada riwayat itu ketika Fatimah putri Nabi salaman sama Nabi, bukan Fatimah mencium tangan Nabi, enggak. Justru Nabi yang mencium tangan Fatimah. Untuk apa kira-kira? Tanda sayang, tanda cinta. Ya sih. Nah, kalau di tradisi kita itu kalau ada orang mencium tangan orang tua untuk menghormati. Ya tadi ada seorang tokoh, dia malah mencium paus. Ini untuk apa ini? Nah, menghormati, memuliakan, apa mencintai? Dua-duanya nggak boleh. Jangan tersinggung jenengan. Bu, yang kedua Bu sekarang Bu, faedah dari hadis ini Bu. Yang kedua Bu nggih, bahayanya tidak beristinja setelah BAK. Nggih. Jadi orang yang dia sengaja tidak beristinja atau dia sembrono sembarangan ketika selesai beristinja Bu, maka dia terancam dengan siksa kubur, Ibu. Dalam hadis Ad-Daruqutni kata Nabi, An Nabi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu, kata Nabi, hendaklah kalian membersihkan diri kalian setelah selesai BAK, pipis, kencing, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena bekas BAK. Bu, ini mungkin bukti dan dalil Bu, pipis kemudian tidak istinja atau pipis sembarangan itu termasuk dosa besar, termasuk al-kabair Bu. Maka mungkin saya Bu, untuk menentukan sesuatu itu dosa kecil atau dosa besar harus pakai dalil. Kalau kita pakai akal mungkin, ada orang pipis, setelah selesai pipis tidak cebok, tidak istinja. Kok dosa besar yo? Salahnya apa sih? Keluarga tetangga tidak dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan, tapi ternyata menurut pandangan syariat termasuk dosa besar. Maka mungkin untuk menentukan dosa itu besar atau kecil itu menggunakan dalil, tidak menggunakan akal, perasaan, nurani atau pendapat orang, Bu. Nggih. Anak kecil pakai pampers nggih. Berarti setelah pakai pampers dibuang langsung pakai baru. Tidak dicebok dulu. Ya sekarang Bu, pertanyaan Bu, ketika anak kecil ini tuh BAB, BAK di situ, apakah ada yang nempel di badan? Ada badan? Ya harus dibersihkan. Harus dibersihkan Bu. Dalam BAK, BAB nggih. Oh, yang BAK tok. Nggih, BAK kan najis Bu. Nggih, nanti kita sampaikan di sini Bu. BAK itu najis Bu nggih. Ngoten Bu. Baik Bu, jelas Bu nggih. Jadi Bu, menentukan dosa kecil atau besar itu harus dengan dalil. Si A Bu, si A. Si A ini dia memperkosa ibu kandungnya. Setelah itu ibu kandungnya dibunuh. Misalnya kita mendengar bendi Bu nggih, merinding.
Si A memperkosa ibu kandungnya, lalu dibunuh, lalu dimutilasi, lalu dibakar. Setelah dibakar jadi abu, dengan bangganya debunya dibuang ke laut dan ke udara, misalkan. Dalam? Enggak, waras. Ini si A. Lihat nggih. Si B ini dia meyakini Allah punya anak namanya Yesus. Pertanyaan saya, lebih besar mana dosanya? Atau Bu? Yesus. Masa Yesus? Atau B? Jangan Yesus no. Atau B? Masa Bu? Membunuh ibu kandung lu, memperkosa lu. Bisa bertobat? Enggak gitu. Sama-sama. Gini tak ulang ya. Si A ini selesai membuang ibunya lalu dia mati. Berarti kan dia mati membawa dosa memperkosa, membawa dosa membunuh, membawa dosa mencincang tadi, mutilasi. Yang keempat membakar. 4 dosa nggih. Si B ini dia meyakini Allah punya anak namanya Nabi Isa, namanya Yesus Kristus. Jelas nggih? Dibawa sampai mati. Pertanyaan saya, lebih besar mana dosa atau B? Sepakat? Nah, jawabannya lebih gede dosanya B. Ya sebagai B, Bu. Kalau pakai akal nggih, salah ya apa sih meyakini Allah punya anak? Kalau ini kan membunuh loh, memperkosa loh, mencincang-cincang loh, membakar loh. Nah, pakai akal. Karena untuk menentukan dosa gede atau kecil pakai dalil, nggak pakai akal. Kalau pakai akal yo si A barangkali nggih, ngeten Bu. Si A Bu nggih, si A Bu. Si A ini misalkan nggih dia mau limo, maling, terus madon, mabuk, madet, terus medok, masa medok? Mateni nggih mau limo Bu. Dosa luar biasa niki mau limo Bu nggih. Si A nggih, si A mau limo. Si B dia enggak mau limo. Cuman dia ketika bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Pertanyaan saya, lebih gede mana dosanya? Tenane. Lebih gede B. Kenapa Bu? Si A ini dia melakukan dosa besar. Jelas sih? Si B melakukan dosa syirik kecil. Syirik kecil, memang kecil tapi syirik. Ketika dia bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, sekarang syirik kecil. Atau ketika dia menyembelih sapi, Bismi Yesus. Wah, ini syirik besar. Kalau pakai akal nggih, salahnya apa sih Mas mengucapkan demi Rasulullah? Kalau pakai akal yo salahnya apa Bu? Beda sama membunuh tadi mau lima nggih. Makan babi membunuh. Pakai akal dia. Kalau ditimbang pakai dalil, lebih besar dosanya B. Karena bersumpah atas nama selain Allah itu syirik kecil Bu. Maden. Lalu nggih, Bu. Nanti di sini ada dosa isbal, Mas, Ibu. Dosa isbal termasuk dosa besar di sini, isbal. Yaitu seorang laki-laki sengaja menjulurkan sarung atau sarung atau celana sampai di bawah mata kaki. Ada di sini isbal Bu. Kok iso yo? Nek dipikir nggih salahnya apa sih wong colana-colanane dhewe, sarung-sarunge dhewe, sikil-sikile dhewe, Bu nggih. Tangga yo ora terganggu, pemerintah yo ora dirugikan lho. Kok iso dosa besar iki lho. Nah, nanti ada Bu. Karena untuk menentukan dosa kecil atau besar pakai dalil Bu, tidak pakai akal kita. Baik Bu, sekarang Bu kita sampaikan di sini Bu. Di antara adab Bu tadi di antara faedah Bu dalam hadis ini Bu, ulama sepakat ijma air kencing manusia itu najis. Ini dengan kesepakatan ulama Bu.
Jenengan mungkin kalau belajar fikih tohara Bu, nanti ada beberapa benda-benda najis yang ulama sepakat najis. Tapi ada benda-benda najis yang ulama berselisih, najis atau tidak. Ya seperti misalkan khomer, itu ulama khilaf najis atau tidak. Darah atau mani najis atau tidak misalkan. Dan itu banyak nggih pembahasan di fikih tohara Bu. Nah, ini ulama sepakat nggih 4 mazhab dan seluruh ulama sepakat bahwa air kencing manusia niku najis. Ngaten Bu. Meskipun ya siapapun, mau pipisnya presiden najis, mau pipisnya rakyat, mau pipisnya orang kota, orang desa najis, mau pipisnya konglomerat, minumane sing larang-larang begitu tetap najis. Dalam? Oh ya. Minumannya penjual es teh. Nah, sama pipisnya Gus najis. Sama. Jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Jadi semuanya, mau pipisnya kiai, pipisnya ustadz, pipisnya sama. Nah, najis. Jelas Bu nggih? Baik Bu. Cuma di sini Bu, air kencing manusia itu dibagi 2. Nggih, air kencing manusia itu dibagi 2. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis ringan. Nah, ini hanya satu. Najis ringan, yaitu najisnya bayi laki-laki yang hanya makan ASI. Jelas sih? Syaratnya bayi laki-laki hanya makan ASI. Ngaten. Tapi kalau bayi ini wis doyan getruk, gitu. Wis doyan unde-unde, doyan telo gosong, gitu Bu. Wis doyan es konggor, ya pipise kaya bapake. Syaratnya hanya minum ASI, air susu ibu. Maka statusnya najis mukhafafah, najis ringan Bu. Cara menghilangkannya, cara mengangkatnya cukup diperciki, cukup dibasahi selebar yang kena najis itu. Misalnya gini contoh Bu nggih, niki meja. Meja ini misalkan terkena air kencing bayi laki-laki yang hanya makan nasi selebar tutup gelas ini. Jelas nggih selebar ini Bu. Maka selebar ini cukup dibasahi saja, diperciki. Berarti nggak usah diperes, nggak usah disikat, nggak usah dipel, nggak, cukup diperciki selesai. Secara akal apakah hilang? Tidak, tapi itu perintah Nabi. Maka ngeten, misalnya ngeten jenengan gendong bayi, laki-laki masih bayi hanya minum ASI Bu. Lalu ngompol neng jilbab jenengan. Nah, misalnya tahu jenengan, oh selebar sekian, tidak usah dicopot. Langsung saja diambil air mutlak, air itu nggih air mutlak kita basahi. Sudah. Jadi tidak harus dikucek, diperes atau dikasih deterjen, enggak harus. Jelas oke. Yang kedua Bu, najis mutawasito, yaitu najis sedang. Yaitu selain air kencing bayi laki-laki yang makan ASI. Berarti bayi wanita masuk nggih najis mutawasito, Bu. Bayi wanita, pipis wanita dewasa, pipis laki-laki dewasa ini Bu. Cara menghilangkannya dicuci. Cara menghilangkannya dicuci pakai air sampai bau rasa warna hilang. Kenapa harus dibedakan meskipun sama-sama hanya minum ASI? Nggih, kenapa dibedakan? Saya mboten ngertos. Jenengan mengke nek mlebet swarga, tanglet nabi. Nah. Dari kecil sudah dibedakan lagi perempuan. Iya, memang dibedakan, Bu. Bu, salah satu nikmat surga adalah Bu apa Bu? Salah satu nikmat surga adalah kita akan mengetahui rahasia-rahasia, misteri-misteri yang sekarang masih misteri.
Sekarang kan banyak Bu nggih sesuatu yang kita enggak tahu tuh Bu nggih. Lah nanti di surga tanya sama Nabi. Ya Rasul, kenapa sih zuhur kok 4 rakaat? Nah, kenapa sih subuh 2 rakaat? Kenapa sih nek tayamum kok harus pakai debu? Kok enggak boleh pakai bedak atau pakai tepung? Tanya Nabi. Dalam? Ya, semuanya Bu. Di surga nanti jenengan bisa tanya Nabi. Ya nanti nek jenengan teng swarga Bu nggih, kita di swarga Bu. Amin Bu nggih. Ketemu Nabi Nuh, tanya Nabi Nuh, kapale jenengan dari kayu apa? Nah, aku penasaran. Boleh enggak Bu? Iya boleh. Di surga kan enggak ada larangan. Nanti jenengan teng swarga. Ketemu Nabi Musa, tanya, wahai Nabi Musa, jenengan kan punya tongkat toh, tongkat kayu opo, kayu pramuka, apa kayu opo, boleh tanya. Jelas Bu nggih? Nah, kita kan masih banyak yang masih rahasia. Di langit itu ono opo Bu nggih? Segitiga bermuda iku isine opo? Kan banyak perkara-perkara yang masih misteri. Sabar. Sampai masuk surga. Ngoten Bu. Kok malam bapak-bapak saya. Nah, kasih hadiah Mas. Loh. Ya Allah, tak kasih hadiah teh nanti. Monggo Bu, nanti untuk ibunya. Monggo. Oke. Monggo nggih nanti untuk ibunya Bu nggih jenengan Bu. Nggih hadiahnya teh enggak apa-apa. Bu. Sekarang Bu nggih, kita teruskan Bu nggih. Ingat Bu nggih, yang najis itu air kencing manusia. Karena tidak semua air kencing najis. Harus ada tambahan manusia. Karena tidak semua air kencing itu najis. Ada nggak Pak air kencing yang suci? Ada. Apa contohnya? Air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan. Itu suci Bu. Berarti air kencing sapi itu suci. Masa pipis? Lah, air kencing unta suci. Boleh diminum Bu. Dan ini pendapat 3 mazhab. Hambali, Maliki, Hanafi. Memang nek Syafi'i najis Bu. Jadi kotoran sapi, kotoran kambing, pipis sapi, pipis unta itu najis menurut Syafi'i. Konsekuensinya ya nggak boleh dijual. Tapi menurut 3 mazhab tadi itu suci. Karena suci konsekuensinya boleh dijual. Jadi kalau ada petani Purwodadi, Pati, Rembang, Jepara nggih, mereka menjual kletong sapi, maka suci dan boleh. Jelas Bu nggih? Ngeten Bu. Lah itu Pak kotor Pak. Lah ngeten Bu. Najis itu standarnya dalil. Kotor standarnya akal. Nah, pinter. Jelas Bu nggih? Jadi standar najis itu dalil. Standarnya kotor itu akal. Maka yang najis apakah pasti kotor? Najis apakah pasti kotor? Belum tentu. Apakah kotor pasti najis? Belum tentu juga. Mana contohnya Bu? Kotor belum tentu najis. Najis belum tentu kotor. Ya gampang nggih. Jenengan makan ayam geprek. Gitu. Ayam geprek ana pitike, sambele, saose, kecape, sambele, segani. Bu RT datang ngejak salaman. Jenengan, maaf tangan saya. Tangan saya kotor. Masa najis sego pite sambel lho. Lah sih, kotor belum tentu najis. Sampah apakah najis? Ya belum tentu, tapi kotor. Omahe kotor kae, ana godhonge, ana apa? Sampai jelas nggih, omahe kotor, bukan omahe najis. Jelas nggih? Sekarang, apakah setiap yang najis pasti kotor?
Belum tentu juga. Najis juga belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Kan dulu pernah kita berikan contoh, Bu nggih. Apa contohnya, Bu? Yang daging bersih. Nah, jenengan dapat daging kurban. Gimana? Jenengan dapat daging kurban, wis 3 minggu lali neng ngisor longan, neng ngisor amben, bosok, mambu, jamur, ireng, butreng ana singgate. Pertanyaan saya, daging kurban ini suci napa najis? Dalam suci, kotor? Kotor. Kotor tapi suci. Jelas Bu nggih? Kalau kotorannya susah itu misalnya masuk ke minuman atau ke makanan itu boleh nggak? Kotoran cicak begitu najis nggih Bu. Karena cicak itu kan cicak kan dagingnya haram dimakan nggih, maka kotorannya najis. Ngeten Bu tadi nggih, kotoran yang dagingnya kotoran hewan yang dagingnya dimakan halal, pendapat yang kuat suci. Jelas sih. Jadi telek pitik, telek bebek niku suci Bu, pendapat yang kuat. Jelas sih. Nah, tapi kalau kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan, tikus, kucing, cecek, tokek, maka kotorannya najis. Konsekuensi najis apa Pak? 1, tidak boleh disentuh. Nggak boleh. Sengaja ya nggak boleh. Nek disentuh ya kudu dicuci. Yang kedua, konsekuensinya tidak boleh dijual belikan. Misalnya itu di ruang jenengan ono telek kucing 1 ton. Misalnya, apakah boleh kita jual? Ya boleh. Misalnya ada orang punya usaha kos-kosan lho nggih, kos-kosan. 200 kamar. Septi tangi piro ya? 20 meter juri 20 meter misalnya. Setelah 10 tahun tinjane 10 ton. Apakah boleh dijual? Boleh. Mboten pareng. Karena najis. Sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Tapi boleh dimanfaatkan, Bu. Boleh nggak Bu kotoran tinja manusia tadi 10 ton untuk pupuk? Ya boleh, kan dimanfaatkan, bukan diperjualbelikan. Ya boleh Bu, misalnya ngeten Bu. Jadi kan punya jagung. Wabuke telek wong. Jagungnya gudi-gudi. Apakah halal? Ini namanya istihalah. Istihalah itu perubahan wujud dari A ke wujud B. Istihalah. Misalnya ngeten. Jam 5 sore kita makan sate, gedang goreng enak. Nanti pagi keluar kuning. Namanya istihalah, Bu. Jelas sih, proses. Jelas sih. Benda A menjadi benda B. Jelas sih. Atau sebaliknya tadi, kotoran manusia tanduri jagung, lemu-lemu ginu-ginu. Apakah jagungnya halal? Halal. Lele ke WC. Itu namanya binatang jalalah. Kalau makanannya semuanya najis, kita di ono kos-kosan 200 kamar, daripada nganggur mana-mana. Cemplungi lele 1000, tolong sasi kentol-kentol. Makanannya yo jelas gitu, tinja manusia. Seperti ini namanya hewan jalalah, haram dikonsumsi, nggak boleh. Boleh dikonsumsi dengan syarat dientase, Bu. Di karantina ya. Di karantina seminggu 2 minggu dikasih makan yang halal, yang suci, airnya suci, baru boleh dikonsumsi. Jadi dintase langsung apa mentolo jenengan Bu, apa tego. Jelas nggih. Bu, jelas Bu. Jadi berikutnya Bu, di antara faedah di sini Bu, ini yang penting-penting Bu tak pilihkan Bu. Di antara faedah di sini Bu, azab kubur mereka tadi, 2 penghuni makam tadi Bu, diringankan oleh Allah itu karena sebab syafaat Nabi. Jadi dengan sebab Nabi menaruh pelepah korma yang masih basah Bu. Dan ini merupakan kekhususan Nabi. Artinya kita tidak boleh meniru. Nah sekarang,
Mana Pak bukti kalau itu kekhususan Nabi? Kok jenengan wani-wani ngomong ini kekhususan Nabi? Mana Bu jawabnya? Apa buktinya? Buktinya adalah tidak ada sahabat yang meniru. Dan itu sekali toh itu Bu. Nabi itu beliau sering berziarah ke makam Baqi. Nabi tidak pernah nggowo. Enggak nggowo tadi lho pelepah korma sing teles cubleki enggak. Nabi pernah berziarah ke makam syuhada Uhud. Sama Nabi enggak pernah nyubleki enggak. Nabi pernah ke makam ibunya gitu, Abu nggih, enggak ngasih itu juga enggak. Aisyah juga pernah ziarah kubur, enggak pernah nyublek-nyubleki tadi. Nah, hadis ini tadi itu dipakai saudara-saudara kita untuk nyekar. Jadi, misalnya saudara-saudara kita itu yang ketika mereka berziarah kubur tabur bunga itu menggunakan hadis ini. Jadi mereka itu menggunakan Nabi. Akhirnya mereka nyekar tabur bunga ketika mereka berziarah kubur Bu. Tadi Bu kita jawab, ini tabur bunga itu bukan sunnah Nabi. Itu adalah sunnahnya orang-orang kafir. Terus Bu, yang kedua, ini kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi itu tidak boleh kita tiru Bu. Nabi kan punya banyak kekhususan, nih Boten. Apa contohnya Bu? Contoh Bu, contoh kekhususan Nabi yang tidak boleh kita tiru. Misalnya Bu, puasa wisol. Nah, jadi kan nggak boleh niru. Ini khusus Nabi. Puasa nyambung. Maghrib kan kudune maem nah, Nabi nggak makan. Nah, kita nggak boleh niru. Jelas Bu, puasa wisol. Yang kedua Bu, Nabi itu boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa maher. Luar biasa. Jenengan perempuan ya. Kita bapak-bapak ya boleh. Kita laki-laki ketika menikah harus ada maher wajib, harus ada saksi, harus ada wali. Nabi enggak. Mana contohnya Bu? Siapa istri Nabi yang dinikahi tanpa maher, tanpa saksi, tanpa wali? Sinten? Tak kasih hadiah apa yo? Tae tadi buat jenengan Bu, jempol nggak apa-apa. Zainab. Nah, Nabi niku punya istri Zainab dua, Zainab binti Jahsin dan Zainab binti Khuzaimah. Yang dinikahi Nabi tanpa maher, saksi, wali adalah Zainab binti Jahsin. Kenapa? Karena yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya kekhususan Nabi, tidak boleh kita tiru. Ngoten Bu. Contoh yang berikutnya Nabi boleh menikah dalam satu waktu dengan lebih dari 4 istri. Ngoten kita tiru boleh? Enggak boleh. Iya boleh Bu. Laki-laki maksimal 4 dalam satu waktu ya. Ngoten. Berikutnya Bu, Nabi niku jandanya tidak boleh kita nikahi. Enggak boleh. Aisyah kan ketika Nabi wafat usia 18 Bu, kurang lebih. Isih enom banget toh, 18 loh Bu, isih SMA toh. Jandanya tidak boleh dinikah. Khusus Nabi. Ngaten Bu, jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Yang berikutnya Bu, Nabi niku Bu nggih tidak boleh apa ya? Nabi niku wajib ingkarul mungkar, wajib mengingkari kemungkaran. Jadi misalnya ono maksiat, ono kemungkaran, Nabi wajib menegur. Enggak boleh diem. Enggak boleh pakai wo. Jelas begini. Kenapa? Karena diamnya Nabi menjadi hukum dalil. Bayangkan Bu, ada enggak ini kan manusia luar biasa Bu. Menengah itu jadi dalil loh. Misalnya ada sahabat misalnya apa ya? Ya contoh. Apa ya? Sahabat
Khalid bin Walid, ngeten, makan dop, gitu, makan dop, Nabi diem, Nabi tidak mengatakan haram, maka berarti itu menjelaskan hukumnya boleh. Ya, oke. Jadi diemnya Nabi itu jadi dalil. Nek diemnya kiai, nah, bukan. Aku ngerokok ning ngarepe Mbah Yai menengahi. Nah, berarti dalil bukan, Bu. Satu-satunya manusia yang diamnya jadi dalil hanya Nabi. Maka Nabi gak boleh diem, harus menjelaskan, harus ingarul mungkar. Dan Nabi itu tidak boleh meninggalkan kaumnya kecuali bila ada perintah dari Allah. Mau dibunuh, mau dicaci, diapakan, nggak boleh meninggalkan. Mana contoh? Nabi sinten? Nabi Yunus, gitu. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa perintah dari Allah, maka dihukum Allah karena dia salah. Kalau kita ya boleh, misalnya dakwah di sana dibubarkan, dicaci maki, diancam, ya sudah, kita nggak mau dakwah nggak apa-apa. Nabi nggak bisa, harus diancam, dibunuh, diapa, nggak boleh meninggalkan kaumnya kecuali kalau ada perintah. Maka mungkin Nabi kan ketika hijrah ke Madinah kan atas perintah Allah, ada atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Bu. Lagi Nabi itu tidak boleh menunda penjelasan. Misalnya ada umatnya yang butuh penjelasan, harus disampaikan segera, nggak boleh besok, nggak bisa, nanti nggak bisa, harus langsung. Kalau ustaz kan bisa, bagi kiai, ustaz, dai bisa. Misalnya misalnya Bu, ya kayak kita misalkan ngisi pengajian di tempat umum, kita menunda penjelasan tentang bid'ah, menunda penjelasan tentang tahlilan, boleh nggak Bu? Boleh. Khawatir nanti piye-piye nggak apa-apa, ditunda. Nabi nggak bisa, harus langsung. Dan ini contoh kekhususan Nabi, Bu, yang tidak boleh kita tiru. Termasuk mungkin adalah fisiknya berkah, ludahnya, keringatnya, rambutnya, bekas bajunya itu berkah, Bu. Nabi. Bekas minumnya berkah. Nek bekas minum Ustaz tidak berkah. Tak singgahke. Khawatir nanti buat rebutan, Mas. Nah, enggak berkah, Bu. Saya ini banyak dosa, nggih. Jenengan ketika pengajian jangan ikut saya, ikuti sinten? Nabi dan para sahabat. Nek ucapan saya keliru, buang, segera buang ke tong sampah. Ngoten, Bu. Yang tidak boleh dibuang itu adalah ucapannya Allah dan ucapannya Nabi. Ngoten, Bu. Jenengan enggak sepakat sama saya? Dosa enggak, Bu? Enggak. Saya bilang A, jenengan bilang B, boleh? Boleh. Allah bilang A, kita bilang B, boleh? Enggak boleh. Nabi bilang biru, kita bilang merah, boleh? Enggak boleh. MUI bilang merah, kita bilang biru, boleh? Boleh. Ngoten. Jadi begini, Bu, tabur bunga itu bukan sunnah Nabi, nggih. Itu tadi kekhususan Nabi. Maka ketika kita berziarah kubur tidak perlu tabur bunga. Sebagian saudara-saudara kita itu mereka tabur bunga. Bahkan terkadang malah berlebihan, Bu, kadang bukan di barang. Enten nggih, bukan di kadang gue cetring barang nggih. Gowo apa ya? Kadang ono iki lho, Bu, payung barang. Saya soalnya pernah takziah ya ke rumah seorang takmir, Bu. Kuburan tuh kan, Bu, singup, tahu singup? Dan Bu, karena kotor. Kombang, ono payunge, ono kendine, ono cetringe. Ning aku gara kulkas, Bu. Kok ora ana kulkase, Bu. Kok ya ora ana mesin jahite. Nggih, AC barang nggih. Ini jelas mungkin nggak boleh, Bu, seperti itu, Bu. Nah, sekarang, Bu, kalau saudara-saudara kita itu mereka meyakini bolehnya tabur bunga, Bu, nggih. Sekarang pertanyaan, jenengan kan kalau ziarah kubur kan tabur bunga nih. Nah, sekarang pertanyaan saya, pakai kembang opo? Nah,
Boleh nggak ketika kita tabur bunga itu pakai kembang kates? Nah, kan sama-sama kembang Bu nggih. Tawalang nggih. Nabi kan tadi kan pakai pelepah korma Bu nggih. Nabi pakai pelepah korma. Sampai Indonesia Semarang kok jadi kembang. Gimana Bu? Kok orang nganggo pelepah mangga gitu, apa pelepah pisang gitu. Kok jadi kembang? Ya boleh tanya dong. Nek jenengan tabur bunga niku kembang apa? Kembang kangkung, kembang warawari, kembang sepatu, kembang kates, kembang jambu. Jelas Bu nggih? Kenapa harus kembang itu kan seperti ini Bu. Ada orang meninggal dunia, ada kiriman. Selamat apa duka cita niku nggih, enggak perlu Bu. Enggak ada manfaatnya. Manfaatnya apa coba Bu? Lebih bagus itu ada enggak 100.000? Lebih 500.000 nggih, 500.000 Bu. Lebih bagus 500.000-nya itu jenengan sedekahkan atas nama mayit, malah bermanfaat Bu. Memang ada Bu nggih, saya pernah lihat Bu nggih. Wah, duka cita itu rono ini wakeh Bu. Jadi sampah. Malah ngerepoti iki lho, Pak. Malah ngerepoti. Tidak menerima nggih. Kalau diduga kuat nanti ada, lebih bagus seperti itu. Jadi ya ibaratnya kan itu seperti disclaimer nggih, seperti apa ya? Iya bagus Bu nggih. Nggih barangkali jenengan pejabat nggih. Nggih Bu, lebih bagus Bu. Ani Mas. Bu, tambah sini Bu, tambah sedikit Bu. Siksa kubur itu bisa menimpa orang mukmin Bu nggih. Tadi Bu, 2 orang tadi mukmin apa kafir? Mukmin. Maka mana dalil dapat syafaat? Jadi siksa kubur itu bisa menerima orang mukmin. Tapi siksa kubur yang menimpa orang mukmin itu sementara. Beda dengan orang kafir, bisa jadi sampai kiamat Bu. Badan. Bon Bu napa malih? Bon Bu nggih. Nah, sekarang nih, boleh nggak sih pipis dengan berdiri? Jelas Bu nggih. Kata gini Bu nggih, hukum asal Bu nggih, hukum asal, pipis dengan berdiri itu boleh. Laki-laki, perempuan itu boleh. Ini kata Sausemin Bu nggih. Wal baulu qaiman jaizun wala siyama idza kana li hajatin walakin bisarto ini. Jadi boleh nggih orang itu pipis dengan berdiri, laki atau perempuan, tapi dengan 2 syarat. Yang al awalu ayyak mana apa nih? Yang pertama adalah dia itu aman, Bu, tertutup nggih, tidak kelihatan. Yang kedua adalah dia aman dari najis. Jadi kalau ada orang yang pipis berdiri, maka boleh-boleh saja. Cuman yang paling bagus adalah jongkok Bu nggih. Karena Nabi juga pernah BAK berdiri, dan ini persaksian dari sahabat Hudzaifah. Yang kedua Bu, tambahan Bu. Kalau kita selesai pipis, kemudian muncul was-was, jangan digubris. Misalnya ngeten, si A pipis ning kamar mandi. Pipis wis cewek, wis kanggo kathok, wis nutup lawang. Tekan kamar tidur ragu. Wis apa durung? Nah, jangan digubris. Jelas ya? Karena sudah selesai Bu. Was-was namanya Bu. Nggih, pun nggih demikian Bu. Soalnya 5:06 nggih. Demikian Bu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Bu nggih. Jadi kalau kita pipis Bu, berhati-hati nggih. Ini pengajian ini sebenarnya Bu, penting bagi para sopir. Nggih, karena banyak para sopir kalau dia pipis sembarangan. Golek ban. Pripun? Sekarang kan banyak sekali proses duduk itu. Pipis dengan duduk, nggih boleh-boleh saja berdiri, duduk, jongkok, nggih. Hukumnya boleh-boleh saja Bu. Ngeten. Dalam? Nggih.
Nggih. Dan ini Bu, saya Bu, ketika pipis Bu tidak usah takalluf. Maaf ya takalluf Bu. Kudu dehem. Enggak harus. Ini enggak ada dalil. Setahu saya enggak ada dalil. Yang kedua, tidak usah maaf nggih, tidak usah diurut. Nah, ini berlebihan. Lah sih, itu rasa diurut barang enggak usah. Jangan berlebihan, jangan takalluf. Nggih, mohon demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri Bu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bu, tadi Bu tanya Bu siapa tadi? Nggih. Kasihkan Ibu tadi nggih, Bu. Nggih.